Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kalian akan belajar bersama Bu Risma dengan materi nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita akan memulainya dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kreatif dimanapun kalian berada, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan Bu Risma akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami makna dan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, dapat mengaplikasikan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan adanya kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak kreatif, marilah kita mulai materi yang pertama tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna, kalian tentu tahu ya apa itu Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, bagus. Nah, Asmaul Husna jumlahnya berapa? Ada 99. Tapi hari ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita jabarkan satu persatu dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit. Allah, Al-Mumit artinya apa anak-anak? Ya, betul. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya tiap-tiap makhluk akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, semua makhluk yang ada di bumi ini pasti akan mati. Hewan, tumbuhan, bahkan manusia tidak bisa lari dari kematian. Tapi anak-anak jangan khawatir. Karena apa? Karena kematian merupakan gerbang menuju kehidupan abadi. Anak-anak ingin bahagia atau sedih, bahagia atau menderita? Ya, kalau anak-anak ingin bahagia, persiapkan bekal dengan apa? Dengan rajin beribadah, dengan rajin mengaji, berbakti kepada orang tua. Ya, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya apa? Ayo, artinya yang maha hidup. Makna Al-Hayyu sendiri adalah bahwasanya Allah adalah tempat atau Allah itu memberikan rizki, memberikan hidup bagi makhluknya. Ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ya, sikap kita yaitu dengan menjaga diri kita sendiri. Dengan rajin berolahraga, dengan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Kita bisa beribadah. Kita bisa mencari rizki. Anak-anak kreatif bisa belajar lebih rajin. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri
mandiri. Ya, Al-Qayyum di sini memiliki makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Tidak seperti kita mau makan minta sama ibu, ya. Kalau manusia membutuhkan orang lain, kalau Allah tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala dapat melakukannya sendiri, ya. Jadi Asmaul Husna Al-Qayyum ini memberikan pendidikan buat kita bahwasanya kita itu harus menjadi pribadi yang mandiri dan anak kreatif harus mandiri. Bangun tidur, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, ya. Selanjutnya Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Esa artinya apa? Ya, artinya satu. Ya, Al-Ahad ini bisa disebut dengan Al-Wahid. Al-Wahid yaitu tunggal. Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, anak kreatif, demikian materi tentang nama-nama Allah Asmaul Husna. Bagaimana kalian bisa memahami? Ya, selanjutnya kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kalian tahu kitab-kitab Allah itu apa? Kitab-kitab Allah itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia, kepada umatnya sebagai pedoman hidup, biar tidak melenceng, ya. Nah, kitab Allah yang diturunkan ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir ada Al-Quran. Nah, firman Allah tentang perintah untuk beriman kepada kitab-kitabnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Oke anak kreatif, mari kita pelajari satu persatu kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Nabi Musa ini diturunkan sebagai pedoman hidup kaum Bani Israel dan turun di daerah Israel dan Mesir. Oke, yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini turun pada abad 10 sebelum Masehi, ya. Dan turunnya di sebuah negeri yang bernama negeri Kan'an, ya. Selanjutnya kitab suci yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Turun pada abad 1 Masehi, ya. Turun di daerah Yerusalem. Dan kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, ya. Diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan kitab suci yang terakhir umat Islam. Kitab suci Al-Quran
diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Nah, kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran merupakan wahyu terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran ini tidak akan tidak akan sirna, tidak akan punah, ya, dan merupakan kitab suci penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Anak kreatif, jangan lupa setiap hari dibaca Al-Qur'annya supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Kitab Allah yang keempat itu membawa ajaran terpuji. Apa saja? Ajaran itu yang pertama kepada Sang Pencipta, yaitu dengan menjalankan ibadah kepada Allah, menjauhi larangannya, rajin berdoa. Yang kedua, kepada sesama manusia, yaitu dengan apa? Kita rajin tolong menolong, kita saling memaafkan dan tidak saling menyakiti. Yang ketiga, kepada lingkungan kita, yaitu dengan apa? Kita memberi makan, dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan merawat lingkungan, dengan memberi makan hewan. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kebersihan diri, dengan mandi 2 kali sehari, dan memotong kuku, dan selalu berperilaku bersih. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih sehat. Baiklah anak kreatif, hari ini kalian telah belajar bersama Bu Risma tentang materi nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Ulangi lagi materi ini supaya anak-anak lebih memahami. Apabila belum paham, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu di rumah atau Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan lupa ketika kalian nonton YouTube harus didampingi oleh ayah ibu. Tonton terus channel YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, cukup sekian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Risma yang terakhir, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.